Nah, oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan mencoba membuat topologi STP atau Spanning Tree Protocol. Kita akan masukkan di sini yaitu ada 3 switch. Saya pakai yang 2960. Lalu di sini kita ganti namanya menjadi switch 1, switch 2, dan switch 3. Oke, jika sudah, kita akan hubungkan dengan kabel dari switch 1 ke switch 2, dari switch 2 ke switch 3, dari switch 3 ke switch 1. Oke, sebelum itu kita akan coba matikan lampu LED-nya. Kita masuk ke menu option, lalu prevalence. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada yang namanya showing light. Kita matikan saja atau kita nonaktifkan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudah tidak ada yang menyala ya, teman-teman. Meskipun ini berbentuk segitiga, namun topologi ini sebenarnya membuat lingkaran ya, teman-teman. Karena paket yang dikirimkan akan terus berputar-putar atau bolak-balik. Nah, pada Spanning Tree Protocol itu ada di salah satunya yang terblokir, teman-teman. Jadi, agar paketnya tidak looping atau bolak-balik atau berputar-putar di dalam jaringan itu, harus salah satunya diblokir agar tidak terjadi looping. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan STP. Kita akan belajar mengenai teori Spanning Tree Protocol yang dimana apabila ingin menentukan STP, kita harus melihat dari MAC address-nya terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, yang dimana kita memiliki switch 1, switch 2, dan switch 3 yang memiliki MAC address. Misalkan AA, lalu BB, atau juga ada CC. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, MAC address ini merupakan heksadesimal yang terdiri dari angka 1 sampai dengan F, di mana 1 itu terdiri dari angka 1 sampai 10, dan ada huruf A sampai F, di mana 1 sampai 10 melambangkan angka itu sendiri, dan juga A itu melambangkan angka 11, B 12, C 13, dan D 14, dan juga seterusnya. Nah, sebelum melakukan config Spanning Tree Protocol, kita harus mencari root break-nya terlebih dahulu, atau yang disebut RB, di mana RB ini merupakan raja atau pusatnya dari para switch ini. Untuk menentukan root break, kita harus melihat dari priority-nya dari ketiga switch ini. Nah, untuk priority default dari switch itu yaitu 3, 2, 7, 6, 8. Nah, karena ketiga switch tersebut memiliki priority default yang sama, kita harus mencari dari MAC address-nya atau MAC address terkecil. Seperti yang saya bilang tadi, A itu melambangkan angka 1, B itu 12, C 13. Nah, angka ini berarti melambangkan angka 11, 11, dan yang B merupakan angka 12, 12, dan seterusnya. Nah, untuk MAC address yang terkecil berarti ini adalah switch 1, karena ini memiliki MAC address AA ataupun 11, 11 yang merupakan angka terkecil dari ketiga switch ini. Yang merupakan switch 1 ini adalah root break atau pusatnya. Nah, setelah kita mengetahui root break-nya, kita akan langsung mengetahui yang namanya non-root break atau NRB. Nah, NRB ini adalah switch 2 dan switch 3 karena mereka bukan root break. Nah, untuk port break sendiri semuanya portnya itu up atau sudah menyala, atau yang bisa kita sebut dengan designated port. Designated portnya sendiri yaitu ada FA01 dan juga FA02. Kemudian untuk di non-root break, kita memiliki yang namanya root port atau port yang tercepat yang terhubung ke root break-nya itu sendiri. Nah, untuk root portnya itu di switch 2 dan FA01 karena ini port yang tercepat yang terhubung ke root break. Dan untuk di switch 3 kita memiliki FA01 karena ini merupakan port yang lebih cepat terhubung ke root break. Nah, untuk root port itu sudah pasti statusnya menyala sama dengan yang namanya designated port. Kita memiliki satu kabel
yang tersisa, yang dimana kita biasanya menyebutnya dengan namanya alternative port atau alternative port. Port cadangan yang tidak akan kita gunakan. Untuk menentukan blocking portnya, itu kita dapat melihat dari priority switch-nya dan juga dari MAC address-nya, karena priority switch-nya itu sama. Switch 2 dan switch 3 memiliki default priority yang sama. Nah, maka kita akan menentukan MAC address-nya, di mana MAC address yang terkecil itu yang akan menang. Sedangkan MAC address yang besar itu portnya akan terblokir. Nah, untuk MAC address BB itu berarti angka 12 dan 12. Dan CC yaitu angka 13 dan 13, yang dimana 13 dan 12 itu lebih kecil 12. Maka switch 2 port FA02 ini portnya menang. Sedangkan switch 3 port FA02 ini akan terblokir. Nah, kemudian saya memiliki contoh lagi yang dimana ini switch 1 memiliki MAC address A, switch 2 memiliki MAC address B, dan switch 3 memiliki MAC address C. Kita akan mencari route break-nya terlebih dahulu. Karena ketiga switch ini memiliki priority default yang sama, yaitu 32768, maka kita harus menentukan MAC address terkecilnya untuk mengetahui siapa route break-nya atau RB-nya. Nah, ini melambangkan angka 11, B itu melambangkan angka 12, C itu melambangkan angka 13. Maka A ini yang merupakan angka 11 adalah route break, sedangkan mereka ini adalah non-route break. Route break memiliki dua port yang aktif atau yang selalu menyala, yang bisa disebut dengan designated port yang sudah kita bahas tadi, yaitu FA01 dan FA02. Kemudian untuk non-route break, kita akan menentukan route portnya, yaitu port yang tercepat yang terhubung ke route break sendiri, yaitu ada FA01 dari switch 3 dan juga ada FA01 juga dari switch 2. Nah, ini juga portnya statusnya menyala atau up, yang disebut juga dengan designated port. Nah, kemudian di sini ada satu kabel tersisa. Kita akan mencari alternate portnya lagi. Untuk mencari alternate port atau blocking portnya itu sama caranya seperti mencari RB atau NRB. Untuk mencari alternate port, kita harus melihat dari priority switch-nya. Karena kedua switch ini memiliki default priority yang sama, maka kita tidak bisa menggunakan teori priority-nya. Tetapi kita bisa melihat dari MAC address-nya sendiri, yang dimana B itu melambangkan angka 12 dan C itu melambangkan angka 13. 13 dan 12 lebih kecil dari 12. Maka angka 12 ini yang menang atau switch 2 yang menang. Maka switch 2 FA02 ini masih menyala. Tetapi switch 3 FA02 ini diblokir atau tidak bisa digunakan atau menjadi port cadangan yang bisa kita sebut dengan alternate port.